saja, niatnya sih mencuri ponsel di toko ponsel, ternyata tak taunya yang diambil bala ponsel mainan. Upaya menciptakan korporasi unggul yang berdaya saing tinggi dari Kalimantan Tengah. Warga banjir di lokasi ini juga memutus akses jalan MH Tamrin yang merupakan keindahan gugus pulau di Raja Ampat, Papua Barat Daya kini diambang kerusakan lingkungan. Halo pemirsa, kembali lagi bersama kami di RRV Media. Berita hari ini, polemik royalti musik, kafe ganti suara burung, artis beri tanggapan. Sebelum masuk ke video pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak terlewatkan oleh berita terupdate dari kami. Isu royalti musik kembali menjadi sorotan publik dan pelaku industri musik tanah air. Sejumlah kafe dan restoran mencoba menghindari kewajiban membayar royalti dengan memutar suara alat seperti kicauan burung. Namun, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN menegaskan bahwa langkah tersebut tidak membebaskan pelaku usaha dari kewajiban hukum. Royalti musik merupakan pembayaran yang diberikan kepada pencipta lagu, musisi, dan pemegang hak cipta sebagai imbalan atas penggunaan karya musik mereka di Indonesia. Sistem pengelolaan royalti dijalankan melalui LMKN yang menjadi perwakilan resmi pemerintah untuk mengelola hak cipta di bidang musik. Namun, sejak beberapa tahun terakhir, isu mengenai keterlambatan pembayaran, distribusi yang tidak merata, dan kurangnya transparansi kerap menjadi sorotan. Menurut data terbaru LMKN, total royalti yang terkumpul pada tahun 2024 mencapai 120 miliar rupiah. Namun, sejumlah pencipta lagu mengaku belum menerima pembayaran yang sesuai dengan hak mereka. Beberapa musisi dan pencipta lagu juga menyatakan bahwa sistem pencatatan penggunaan karya musik di berbagai platform masih kurang akurat, sehingga berdampak pada pendistribusian royalti. Beberapa pengelola kafe dan restoran beralih memutar suara burung atau suara alam sebagai alternatif pengganti musik untuk menghindari kewajiban membayar royalti. Langkah ini diambil agar mereka tidak perlu membayar biaya royalti yang dianggap memberatkan. Namun, menurut LMKN, hal tersebut tidak membebaskan pelaku usaha dari kewajiban hukum. Ketua LMKN, Dharma Oratmangun, menegaskan bahwa meskipun suara alam seperti kicauan burung diputar, itu tetap merupakan karya cipta yang memiliki nilai hak ekonomi. Putar lagu, rekaman suara burung, suara apapun, produser yang merekam itu punya hak terhadap rekaman fonograf tersebut. Jadi tetap harus dibayar, ujarnya. Fenomena ini menuai beragam tanggapan dari para artis dan musisi Indonesia. Beberapa diantaranya mendukung langkah LMKN dalam menegakkan hak cipta, sementara yang lain mengkritik sistem royalti yang dianggap tidak adil. Arman Maulana, vokalis band Padi, menyatakan bahwa ia mendukung upaya LMKN dalam menegakkan hak cipta. Royalti itu hak para pencipta lagu. Kalau ada yang mencoba menghindar, itu berarti tidak menghargai karya orang lain, ujarnya dalam sebuah wawancara. Namun, tidak semua artis sepakat dengan sistem royalti yang ada. Vidi Aldiano misalnya sempat terlibat dalam sengketa royalti dengan Keenan Nasution terkait lagu Nuansa Bening. Vidi mengaku bahwa ia tidak mengetahui adanya klaim hak cipta atas lagu tersebut dan merasa dirugikan dengan adanya tuntutan tersebut. Menanggapi berbagai keluhan dan fenomena yang terjadi, LMKN menyatakan bahwa pihaknya terus berupaya memperbaiki sistem pengelolaan royalti agar lebih transparan dan adil. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan mengembangkan aplikasi yang memungkinkan pencipta lagu dan pemegang hak cipta lainnya untuk memantau penggunaan karya mereka secara real-time. Aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap sistem royalti yang ada. Selain itu, LMKN juga berencana untuk melakukan sosialisasi lebih intensif kepada para pelaku industri mengenai pentingnya pendaftaran karya dan hak cipta.
Hal ini diharapkan dapat mengurangi kesalahan dalam proses distribusi royalti dan memastikan bahwa setiap pencipta lagu mendapatkan haknya secara adil. Meski aturan ini dianggap memberatkan oleh sebagai pelaku usaha, pendekatan LMKN hadir untuk melindungi kreator sekaligus memberikan respon kepada para pelaku usaha lewat: pertama, penjelasan tarif berdasarkan kursi, bukan jumlah lagu. Kedua, skema keringanan untuk UMKM. Ketiga, penegasan bahwa royalti adalah bagian dari penghargaan, bukan beban hukum, asalkan dipahami dan dikelola dengan transparan. Masalah royalti musik di Indonesia merupakan isu kompleks yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pencipta lagu, LMKN, pelaku usaha, dan pemerintah. Diperlukan upaya bersama untuk menyelesaikan permasalahan ini, agar para pencipta lagu mendapatkan hak mereka secara adil dan transparan. Dengan adanya perbaikan dalam sistem royalti, diharapkan industri musik Indonesia dapat berkembang dengan lebih baik dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak terlewatkan oleh berita terupdate dari kami. Stay safe dan sampai ketemu lagi. Ada-ada saja, niatnya sih mencuri ponsel di toko ponsel, ternyata tak taunya yang diambil bala ponsel mainan. Upaya menciptakan populasi unggul yang berdaya saing tinggi dari Kalimantan Tengah. Warga Pacet lokasi ini juga memutus akses jalan MH Tamrin yang merupakan keindahan gugus pulau di Raja Ampat, Papua Barat Daya kini diambang kerusakan lingkungan. Media